berorientasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa menyimak adalah suatu proses mendengarkan suatu pesan dengan penuh perhatian sehingga dapat dipahami dengan jelas makna pesan tersebut. Unsur-unsur dalam menyimak. Unsur-unsur dalam menyimak. Unsur dasar menyimak ialah berbagai unsur yang secara fundamental mewujudkan adanya suatu peristiwa atau kegiatan menyimak. Unsur dasar yang dimaksud adalah: pertama, pembicara sebagai sumber pesan, kedua, penyimak sebagai penerima pesan, ketiga, bahan pembicaraan sebagai unsur konsep, keempat, bahan lisan sebagai media. Tujuan menyimak. Tujuan menyimak terbagi menjadi 8 bagian. Pertama, menyimak untuk belajar. Kedua, menyimak untuk menikmati. Ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Keempat, menyimak untuk mengapresiasi. Kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah. Kedelapan, menyimak untuk meyakinkan. Jenis-jenis menyimak terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, menyimak ekstensif, yaitu menyimak secara umum. Proses menyimak ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyimak video, televisi, percakapan orang di pasar, pengumuman, dan sebagainya. Menyimak seperti ini sering pula diartikan sebagai kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang umum dan bebas terhadap suatu bahasa. Kedua, menyimak intensif atau menyimak secara mendalam. Menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap hal tertentu. Misalnya, diarahkan sebagai bagian dari program pengajaran bahasa atau pada pemahaman serta pengertian secara umum. Menyimak ekstensif terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, menyimak sekunder. Kedua, menyimak estetik. Ketiga, menyimak pasif. Dan keempat, menyimak sosial. 1. Menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah sejenis mendengar secara kebetulan. Maksudnya, dilakukan sambil mengerjakan sesuatu. Kedua, menyimak estetik. Dalam menyimak estetik secara imajinatif, penyimak ikut merasakan karakter dari setiap pelaku dengan tujuan memperoleh kesenangan. Ketiga, menyimak pasif. Menyimak pasif merupakan penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang saling menandai upaya penyimak pada saat belajar dengan teliti. Dan keempat, menyimak sosial. Menyimak tipe ini berlangsung dalam situasi sosial dan memberikan respon dan perhatian terhadap hal yang disampaikan oleh orang lain. Menyimak intensif. Menyimak intensif terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, menyimak kritis. Kedua, menyimak konsentratif. Ketiga, menyimak kreatif. Keempat, menyimak interogatif. Dan kelima, menyimak eksploratori. Pertama, menyimak kritis. Menyimak kritis bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Penyimak menilai gagasan, ide, dan informasi dari pembicara. Kedua, menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif merupakan kegiatan untuk menelaah pembicaraan atau hal yang disimaknya. Ketiga, menyimak kreatif. Menyimak kreatif mempunyai hubungan erat dengan imajinasi seseorang. Keempat, menyimak interogatif. Menyimak interogatif merupakan kegiatan menyimak yang menuntut konsentrasi dan selektivitas pemusatan perhatian. Dan kelima, menyimak eksploratori.
Menyimak eksploratory atau menyimak penyelidikan adalah sejenis menyimak dengan tujuan menemukan berbagai hal informasi atau pesan. Metode keterampilan menyimak. Metode keterampilan menyimak terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Pertama, metode simak ulang ucap. Kedua, metode simak tulis. Ketiga, metode simak terka. Keempat, metode bisik berantai. Kelima, metode menjawab pertanyaan. Dan terakhir, keenam, metode menyelesaikan cerita. Pertama, metode simak ulang ucap. Pada metode ini, siswa menyimak apa yang diucapkan oleh guru. Setelah itu, siswa harus mengucapkan ulang apa yang disimaknya. Kedua, metode simak tulis. Pada metode ini, siswa menyimak apa yang diucapkan oleh guru. Setelah itu, siswa harus menuliskan apa yang telah disimaknya. Ketiga, simak terka. Pada metode ini, siswa menyimak dan menerka benda apakah yang dimaksud. Keempat, metode bisik berantai. Pada metode ini, guru membisikkan kata kepada siswa. Siswa membisikkan kata tersebut ke siswa selanjutnya sampai siswa terakhir. Lalu, guru memastikan apakah kata tersebut sampai kepada siswa terakhir dengan benar. Metode menjawab pertanyaan. Pada metode ini, siswa menyimak pertanyaan yang diberikan oleh guru dan menjawab pertanyaan tersebut. Keenam, metode simak cerita. Pada metode ini, guru mempersiapkan sebuah cerita menarik, kemudian membacakan cerita tersebut. Siswa diminta untuk mendengarkan dengan baik cerita yang dibacakan oleh guru. Kemudian, siswa diminta untuk menceritakan kembali cerita tersebut dengan katanya. Keenam, metode simak cerita. Pada metode ini, guru mempersiapkan sebuah cerita menarik, kemudian membacakan cerita tersebut. Siswa mendengarkan dengan baik cerita yang dibacakan oleh guru. Kemudian, siswa diminta menceritakan kembali cerita tersebut dengan kata-katanya sendiri. Keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa yang berfungsi untuk mengungkapkan ide, pikiran, perasaan secara lisan kepada lawan bicara. Maksud berbicara. Pada dasarnya, berbicara mempunyai 3 maksud umum, yaitu: pertama, memberitahukan, melaporkan. Kedua, menjamu, menghibur. Ketiga, membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Tujuan berbicara. Tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka selayaknya lah pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin disampaikan. Tujuan umum berbicara terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, menghibur. Kedua, menginformasikan. Ketiga, menstimulasi. Dan keempat, menggerakkan. Pertama, menghibur. Berbicara untuk menghibur berarti pembicara menarik perhatian pendengar dengan berbagai cara seperti humor, spontanitas, menggairahkan, kisah-kisah jenaka, petualangan, dan sebagainya untuk menimbulkan suasana gembira pada pendengarnya. Kedua, menginformasikan. Berbicara untuk tujuan menginformasikan, untuk melaporkan dilaksanakan bila seorang guru 1. Menjelaskan suatu proses. 2.
menguraikan, menafsirkan, dan menginterpretasikan suatu hal. 3. Menstimulasi. Berbicara untuk menstimulasi pendengar jauh lebih kompleks dari tujuan berbicara lainnya. Sebab berbicara itu harus pintar merayu, mempengaruhi, atau meyakinkan pendengarnya. 4. Menggerakkan. Berbicara untuk menggerakkan diperlukan pembicara yang berwibawa, panutan atau tokoh idola masyarakat. Jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara terbagi menjadi 2, yaitu berbicara di muka umum dan berbicara di muka konferensi atau sebuah diskusi kelompok. Yang pertama, berbicara di muka umum. Berbicara di muka umum terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan. Kedua, berbicara dalam situasi yang bersifat membujuk, mengajak, atau meyakinkan. Ketiga, berbicara dalam situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati. Kedua, berbicara di muka konferensi atau diskusi kelompok terbagi menjadi 4. Pertama, kelompok resmi. Kedua, kelompok tidak resmi. Ketiga, prosedur parlementer. Dan keempat, debat. Metode keterampilan berbicara. Pertama, metode ulang ucap. Kedua, metode lihat ucapkan. Ketiga, metode memberikan. Keempat, metode menjawab pertanyaan. Kelima, metode bertanya. Keenam, metode parafase. Ketujuh, metode bermain peran.